Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat dan mendengarkan sebuah fitnah terbaru dan sangat amat keji dari Bapak Sengkuni dan tokoh gelandangan politik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Amin Rais. Dan tidak hanya memfitnah, dia juga memberikan gelar yang sangat buruk dan sangat merendahkan Bapak Presiden ke-7, Bapak Joko Widodo. Dan mungkin masih segar di ingatan kalian, beberapa minggu yang lalu, di salah satu videonya, Amin Rais juga sempat menuduh Pak Jokowi kalau Pak Jokowi itu tidak punya ijazah SD sampai S1. Nah, buat Polda Metro, Tolong Pak, nama Amin Rais masukkan ke dalam daftar calon tersangka dan lakukan penyelidikan terhadap video-videonya. Karena sudah jelas, dia selalu menuduh dan memfitnah, merendahkan Pak Jokowi. Ya, semoga ini menjadi pertimbangan Polda Metro, teman-teman ya. Biar Amin Rais habiskan saja hidupmu di penjara gitu ya kan. Nah, selain itu, ada pengakuan dari salah satu tokoh PDIP, yakni Bung Andi Wijayanto, yang dimana dia mempermalukan orang-orang yang selama ini menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Utamanya kesaksian busuk dari seorang mantan kader PDIP. Saya ngomong mantan kader ya, yakni si Bitor. Saya ngomong mantan kader PDIP karena ya salah satu syarat orang diangkat menjadi direktur di KSP dulunya itu harus meninggalkan partainya. Ya mungkin sekarang Bitor sudah tidak di PDIP lagi teman-teman ya. Makanya saya bilang mantan kader. Karena dia pernah menjabat direktur KSP. Nah terakhir ini ada video di mana Kang Deddy Mulyadi memberikan pengakuan yang sangat mengejutkan terhadap Pak Jokowi. Wah, kira-kira apa ya pengakuan Kang Deddy Mulyadi terhadap Pak Jokowi? Nanti akan kita lihat videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Jokowi banyak dijuluki oleh netizen sebagai Raja Tipu, Raja Kibul, Raja Tega, Pinocchio Jawa, penghancur demokrasi, hipokrit alias munafik, manusia esok dele, sore tempe, keturunan PKI, sain kiri belok kanan, manusia pengadu domba, dan lain-lain. Maaf Amin Rais, maaf. Sepertinya yang Anda sebutkan tadi itu bukan dari netizen. Ya mungkin dari netizen hanya 1, 2, 3. Tapi selebihnya itu tuduhan-tuduhan dari Anda sepertinya Bung Amin. Jadi jangan bawa netizen lah untuk mengatakan hal buruk terhadap Pak Jokowi. Katakan aja sejujurnya. Bisa dilihat kok jejak-jejak digital Anda di video-video Anda sebelumnya. Anda mengatakan hal yang sangat-sangat buruk terhadap Pak Jokowi. Jadi jangan jual-jual netizen. Jangan Bung Amin, jangan. Bilang aja itu keluar dari mulut Anda sendiri. Jangan jual netizen. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi, pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Hah? Mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Bentar. Ini tuduhan serius loh. Kejadiannya kan sudah 3 atau 4 tahun lalu teman-teman. 2000 berapa tadi dia bilang ini ya? Ada nggak bukti Amin Rais bahwa yang melakukan itu Jokowi? Ada nggak buktinya? Kalau ada, ya udah saya juga percaya kalau memang anak Anda diperlakukan seperti itu. Tapi kalau Anda hanya omon-omon, hanya mengira-ngira, hanya memframing, nggak bakal ada yang percaya sama Anda Bung Amin. Nggak bakal ada. Buktikan, serahkan buktinya, tampilkan buktinya. Kalau memang anak Anda diperlakukan seperti itu, jangan omong-omong doang. Ini Polda Metro, aduh, angkut aja orang ini. Saat saya menjabat sebagai sekretaris tim kampanye nasional untuk
Jokowi JK 2014. Saat itu saya melihat, memegang langsung ijazah dari Pak Jokowi, juga ijazah Pak JK, dan kelengkapan administrasi, baik semua berkas-berkas data diri, ijazah sekolah, hingga ijazah universitas dikumpulkan, diserahkan ke KPU sebagai persyaratan pencalonan Pak Jokowi dan Pak JK. Tugas kami berakhir di situ dan proses pencalonan berakhir saat ijazah Pak Jokowi dan Pak JK oleh KPU dinyatakan sah dan lengkap. Sah dan lengkap. Sebelumnya dalam perbincangannya di Siniar atau podcast bersama Abraham Samad, mantan anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Beator Suryadi, menyebut kemungkinan ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka. Pasar Pramuka dikenal sebagai tempat jasa pengetikan skripsi maupun percetakan dokumen, namun pernah juga ditemukan jasa pembuatan sejumlah dokumen palsu di sana, termasuk ijazah palsu. Ia juga menyebut Andi Wijayanto. Waduh. Masalahnya teman-teman ya, tuduhan dari Beator ini dia ngomong cuma katanya gitu. Dan tadi Bung Andi Wijayanto sudah melakukan kesaksian bahwa beliau melihat langsung menyentuh ijazah Pak Jokowi yang S1 dari UGM. Nah, ini kan sama saja dia menampar wajah dari Beator yang membuat mungkin pengakuan sesat. Dan video saya yang sebelumnya juga ya, saya sudah tampilkan pengakuan dari Bung Prasetyo Edy yang menjadi salah satu tim dari Pak Jokowi dan juga Ahok yang mengurus pemberkasan pencalonan Pak Jokowi untuk maju di Pilkada Jakarta. Dan dia, Bung Prasetyo Edy, membantah apa yang menjadi tuduhan Beator terhadap ijazah Pak Jokowi. Di situ dikupas tuntas teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau lihat video lengkapnya silahkan tonton video saya sebelum ini ya. Ternyata Pak Jokowi di balik sikapnya yang adem, di balik sikapnya yang kelihatan tidak memperlihatkan diri orang yang pinter, bukan hanya menguasai semua hal dalam melakukan pengelolaan pemerintahan dan keberanian melakukan eksekusi dengan cepat dan tepat serta berani mengambil resiko. Tetapi hari ini secara politik dia tumbuh menjadi presiden yang terkuat dalam sepanjang sejarah Indonesia. Presiden terkuat. Di menjelang akhir masa jabatan, biasanya presiden itu mengalami penurunan kepercayaan, kemudian bulian tidak berhenti, citra yang sudah mulai redup. Pak Jokowi terbalik, malah dia menjelang akhir masa jabatannya makin kokoh, makin menguasai dan makin mengendalikan. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi itu karena pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman beliau itu menjadi kepala daerah, wali kota, kemudian gubernur walaupun tidak terlalu lama. Dia ngerti betul bagaimana mengendalikan politik dalam sebuah daerah. Luar biasa ya pengakuan dari Kang Deddy Mulyadi. Saya jadi teringat apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung, Refli Harun, dan gerombolan-gerombolan oposan lainnya yang mengatakan Jokowi sebentar lagi akan lemdak, dilupakan oleh masyarakat. Tidak ada lagi yang mengingat dan menyebut nama-nama Jokowi ketika dia tidak menjadi presiden. Waduh. Kasihan banget pembenci ini ya. Ternyata tuduhan-tuduhan kalian, prediksi-prediksi kalian itu gak ada yang benar. Semasa Pak Jokowi berhenti dan tidak lagi menjadi presiden, masyarakat datang berbondong-bondong sampai hari ini ke rumah Pak Jokowi untuk bersalaman, bersuah foto, termasuk saya teman-teman. Kemarin saya juga sempat berkunjung bersama dengan teman-teman YouTuber Nusantara ke rumah Pak Jokowi. Karena kami kemarin ingin memastikan seperti apa kondisi kesehatan dari beliau. Dan kami diterima dengan sangat baik oleh Pak Jokowi sebelum beliau menjalani proses pemulihan yang ketat teman-teman ya.
itu yang masih melakukan usaha pengetikan, kemudian penjilitan. Memang sekarang ada kewajiban mereka mencantumkan tulisan tidak menerima pembuatan dokumen yang aspal. Ya, tapi tadi di awal pembicaraan kan terdengar bahwa Pak Haji tadi mengatakan, oh kalau dulu memang ada seperti itu, yang aspal semua. Aspal itu bukan aspal ini pelapis ini jalan, tapi asli tapi palsu. Alias KW lah kira-kira gitu ya. Kalau KW itu palsu. Ini aspal. Kenapa aspal? Karena dia seolah-olah tanpa asli, sehingga universitas yang asli pun mengiyakan. Itu namanya aspal. Sehingga Rektor Ova Emilia pun mengiyakan. Tapi kan memang beliau bilang bukan mengiyakan, bahkan hanya meyakini. Meyakini. Ya, jadi hanya yakin. Ya itu makanya Saya kebayangkan tadi hampir investigasi warung kamera tersembunyi, nanti kita bisa tutup. oh ada ya. Nanti si Sentana ini masukkan juga Pak jadi tersangka. Dia ini orang yang menyebarkan tuduhan-tuduhan dari Roy Suryo, Rizwan, bahkan membantu mereka untuk mencari bahan memfitnah Pak Jokowi. Ya, dia memframing, si Roy Suryo memframing. Ya, saya sudah dari Pasar Pramuka dan di sana memang ada pembuatan dokumen-dokumen aspal. Ya, kalau itu mungkin iya. Mungkin iya. Memang di situ ada tempat untuk membuat dokumen asli tapi palsu. Mungkin. Bilang saja iya gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan, ya Anda ke sana hanya ingin membuktikan bahwa itu tempat membuat dokumen palsu, atau kalian ke sana mendapatkan bukti kalau Pak Jokowi memang membuat ijazah di situ? Kan bisa saja. Terus kalian mau framing, oh iya di sana ada pembuatan dokumen palsu dan segala macam. Berarti tuduhan Betor masuk akal dong. Lah. Jangan gitu dong. Buktikan kalau Jokowi ke sana atau tim Jokowi ke sana ada jejaknya, ada buktinya kalau mereka pernah membuat dokumen palsu untuk Jokowi di sana. Itu yang harus kalian buktikan sebenarnya. Bukan soal Pasar Pramuka itu memang ada pembuatan dokumen palsu atau tidak. Yang harus kalian buktikan itu, di sana pernah nggak timnya Pak Jokowi ataupun Jokowi membuat dokumen palsu? Itu yang harus kalian buktikan. Bukan cuma buktikan di sana ada pembuatan dokumen palsu gini berarti tuduhan Betor masuk akal. Otak kalian yang nggak masuk akal. Aduh, gimana ya? Saya tidak mau bilang ada bohir dan segala macam, cuma kita pakai logika aja, ya. Orang yang punya pekerjaan, orang yang sibuk dengan pekerjaannya, sibuk mencari nafkah, Sabtu Minggu tentu dengan keluarga, tentu gak ada waktu Bang untuk melakukan hal itu. Tapi kalau dari Senin sampai Minggu urusannya Pak Jokowi, ya itu pekerjaan mereka. Memang kalau kita pantau mobilitas mereka ya, khususnya 5 orang ini khususnya ya, sebagai tokoh sentral lah, nggak begitu, dari Roy Suryo, Rizwan, Tifa, Fadila, Egy, nggak begitu. Apa sih pekerjaan mereka kan gitu loh. Ya kok bisa sebebas itu ya mereka dari kota ke kota, anggaplah melakukan survei, mencari data dan informasi dan seterusnya. Emang mereka mau keluar biaya sendiri, dan itu kan bukan biaya murah juga untuk mobilitas seperti itu ya kan gitu loh. Nah, kalau memang mereka itu karyawan di sebuah institusi, ya entah swasta atau negara misalnya, emang bisa dia keluar di jam kerja seperti itu. Jadi kalau kita melihat secara logika aja benar. Mereka ini sebenarnya itulah pekerjaan mereka saat ini. Kalau yang 3 ini ya baru saya dengar karena urusan Pak Jokowi. Jadi kalau melihat untuk bangsa ini nggak ada track recordnya sih kalau mereka 3 gitu kan. Roy Suryo pun nggak ada track recordnya untuk bangsa ini ya. Jadi Egy Sujana abu-abu, nggak jelas kemana gitu kan. Abang saya jelas. Itu. Jadi tapi satu hal, mereka itu kalau ditanya satu persatu, mereka pasti nggak akan bisa menjawab. Apa kerugian bagi diri mereka? Nggak ada. Mereka pasti nggak bisa jawab. Ya. Kalau mereka bilang untuk rakyat, sejak kapan kalian diangkat mewakili rakyat? Kan? Betul banget. Jadi betul jangan banget, suka bawa-bawa nama rakyat. Ada yang suka bawa nama umat gitu kan. Itu hanya untuk membenarkan pemikiran kalian gitu. Jadi bawa-bawa umat, bawa-bawa rakyat, bawa-bawa aktivis. Nah, itulah keluakan mereka. Sampai nama ormasnya aja
tim pembela ulama dan aktivis. Sama si Kozinudin yang selalu teriak, rakyat mendukung kita, ini demi rakyat. Kozinudin urus aja HTI kau tuh. Kenapa kedua kalinya itu lolos butuh juga jadi presiden? Setelah dia turun jadi presiden baru diributkan masalah ini. Jadi menurut hemat saya tidak membela Pak Jokowi atau membela hukum saya ya. Nah, marilah kita berpikir jernih, apalagi kita tuh orang yang berpendidikan, orang yang mempunyai akal sehat. Mbok cari yang lain lah, jangan hal yang secara personal itu apa ribut banget di Republik ini. Seandainya itu apa sih untungnya? Kan nggak ada. Saya katakan bahwa Jokowi sudah rakyat biasa. Ya, jadi apa yang dilakukan langkah-langkah daripada Pak Jokowi ini menurut saya hemat saya itu sah-sah saja. Saya minta segera aja ditindaklanjuti biar ada kepastian hukum kan gitu. Walaupun menurut hemat saya ngapain dilayani orang-orang kayak gini, capek banget, nggak ada untungnya juga. Sekarang apa relevansinya kalau diminta pertanggungjawaban Jokowi tentang itu? Nggak ada juga. Dia kan orang biasa. Tapi karena Jokowi berharap bahwa ini ada kepastian hukum, karena ini harkat martabat dan harga dirinya sudah terinjak-injak, dia lakukan ini. Menurut saya bagus juga. Biar orang tahu bahwa Pak Jokowi itu tidak seperti apa yang kau duga. Gitu. Sekali saya katakan saya tidak ada hubungannya dengan beliau. Apalagi beliau sekarang sudah turun, kok saya sudah purnawirawan, kok nggak ada hubungan. Nggak ada istilahnya saya dapat keuntungan apa-apa juga. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan mohon maaf teman-teman ya kalau suara saya tadi agak keras, agak ya sedikit kayak emosi karena terbawa suasana gitu. Saya jengkel banget melihat gelagat-gelagat, gerak-gerik dari gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi ini yang semakin hari semakin tidak masuk akal. Semakin ya, saya pernah bilang kalau orang yang percaya dengan tuduhan-tuduhan betor ataupun informasi-informasi yang disebarkan betor, ya itu orangnya agak terganggu si kepalanya teman-teman. Dan anehnya si Abraham Samad sampai mengundang betor dan membiarkan betor berbicara, terus dia ngomong oh iya, nah ini kan seorang mantan ketua KPK kualitasnya seperti itu ya kan. Datang lagi si Roy Rismontiva dan kawan-kawan yang katanya akademisi dengan gelar mentereng, percaya begitu saja dengan ucapan betor dan lain sebagainya. Ini kan ya udah ketahuan kualitas oposisi ini bagaimana teman-teman, di bawah standar kayak semuanya. Aduh, dan lagi Amin Rais, semoga Amin Rais segera ditangkap juga, masuk ke dalam daftar orang yang memfitnah, orang yang menyebarkan kebencian, menyebarkan kebohongan, merendahkan harkat martabat Pak Jokowi. Masukkan Amin Rais, Pak polisi, masukin dia. Saya nggak kita semua sebagian besar masyarakat sudah terganggu gitu dengan omongan-omongan Amin Rais. Tapi ngomong-ngomong Egy Sujana kemana ya? Ada yang tahu nggak Egy Sujana kemana? Sudah berapa minggu nih dia nggak muncul. Emang sakit dia separah itu kah? Karena kan katanya sakit. Ya takutnya separah itu teman-teman. Takutnya memang sakitnya parah. Tapi kan katanya ada dokumennya tuh. Dokumen hasil labnya dan segala macam. Ya tolong di forensik tuh. Roy Rismon di forensik. Bener nggak dia sakit? Kali aja ya kan. Kali aja. Nanti sedang berlibur gitu. Atau sedang ngurusin proyek gitu ya kan. Makanya nggak muncul batang hidungnya dengan alasan sakit. Ya kita nggak tahu teman-teman. Makanya buktikan dong kalau beliau memang sakit. Oke lah, saya udah capek ngomong teman-teman dari tadi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.